Berikan tepuk tangan di atas kepalamu, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita, bagi Raja di atas segala Raja. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, kami punya Allah yang setia. Karenanya mampukan kami Tuhan untuk hidup dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Agar jalan kami benar di hadapan-Mu dan kami berkenan di dalam pemandangan-Mu. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas seluruh para hamba Tuhan di tempat ini. Tubuh dan darah Yesus telah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Kami mau menyiapkan hati kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami perlu perkataan-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu sebab kami siap untuk mendengarnya. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita kerinduanku church yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan dengan keras, dengan lantang, dengan semangat. Sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Siapa yang suruh duduk saudara? Haleluya. Boleh bangkit berdiri saudara. Gembalanya belum suruh duduk saudara. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Kasih salam kiri kanan saudara. Kasih tos, bilang saya senang duduk di samping kamu. Bilang saudara. Yuk kasih tos, bukan salam saudara. Kasih tos, saya senang di samping kamu. Dan bilang sama orang yang baru ngomong, hari ini kita pasti diberkati. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara, hari ini spesial karena biasanya jemaat duduk, pendeta diri. Sekarang jemaat diri, pendeta yang duduk saudara ya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Apa kabar semuanya jemaat Tuhan? Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom kerinduanku. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya saudara, sebuah kehormatan bagi saya bisa melayani saudara. Hari ini kita masuk dalam sebuah serial khotbah yang baru Bapak Ibu. Mari kita melihat dalam Yeskiel 1 ayatnya yang ke-10. Yeskiel 1 ayatnya yang ke-10. Mari sama-sama yang bangga punya Yesus kita baca dengan semangat 4, 5, 3, 2, ya. Muka mereka keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa, muka lembu, dan muka raja wali di belakang. Ayat ini adalah sebuah penglihatan agung dari Nabi Yeskiel tentang tata suci Allah. Ada 4 makhluk yang ada di tengah-tengah mereka. That's why serial khotbah ini saya beri judul 4 Face, 1 Glory. 4 muka tapi 1 kemuliaan. Tugas saya sebagai gembala saudara mengajar saudara apa makna keempat makhluk tersebut dan apa konektivitasnya dengan Yesus. Apa gambarannya dengan Yesus. Dan hari ini saya memilih binatang yang tampak belakang. Namanya Raja Wali atau elang Bapak Ibu. Kita akan sama-sama belajar pada hari ini Bapak Ibu. Selama 4 minggu saudara kita akan belajar keempat makhluk ini. Hari ini Raja Wali, besok singa, dan minggu yang ketiga, besok maksudnya minggu depan saudara. Bukan hari Senin saudara ya. Minggu yang ketiga kita akan belajar mengenai anak manusia. Dan minggu yang keempat kita akan belajar kalau dalam kitab Wahyu disebut sebagai anak domba Bapak Ibu. Tugas saya mengajar saudara apa maknanya dan apa artinya Yesus dalam keempat hal ini. Mari kita buka bagian yang pertama. Saya beri judul Call Soar to Higher. Dipanggil terbang lebih tinggi lagi. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau saya terbang tinggi. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan angkat kamu. Bilang saudara. Bilang sama yang baru ngomong, kurusin badan kamu. Karena di akhir zaman Bapak Ibu malaikat akan angkat yang ringan-ringan dulu. Yang berat diangkat belakangan saudara. Jadi supaya saudara tidak terangkat, supaya terangkat jadi kurusin hari ini. Itu hanya bercanda, tidak ada di Alkitab saudara. Kalau singa disebut sebagai raja di darat, maka Raja Wali disebut raja di
di udara, makanya raja guguk. Makanya raja. Mari kita lihat Ayub 39 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Yuk kita baca kerinduanku church. 3, 2, ya atas. Ayat yang ke-31 iya. Di puncak, di gunung. Ayat yang ke-32 dari sana. Yang mengintai mencari mangsa dari jauh. Matanya apa Bapak Ibu? Amati. Bapak Ibu, Raja Wali adalah salah satu burung yang paling banyak dipakai menjadi lambang negara. Bahkan Indonesia walaupun burung Garuda, tapi sesungguhnya mereka terinspirasi dari yang namanya Raja Wali. Bicara besarnya, ada negara yang namanya Bapak Ibu Jerman, Polandia, Meksiko, Mesir, Irak. Bahkan negara adidaya USA saudara, United States of America juga memakai lambang Raja Wali. Alkitab mencatat binatang yang paling banyak disebut di Alkitab adalah Raja Wali. Lebih banyak daripada merpati, lebih banyak daripada domba. Raja Wali Bapak Ibu disebut 38 kali. Lebih banyak dibandingkan merpati atau jenis burung yang lainnya. Saudara, Raja Wali tingginya 90 cm, bentangan sayapnya sampai dengan 2 meter, kecepatan terbangnya 320 km per jam, ketinggian yang dicapai mencapai beberapa kilometer di atas, beratnya, sarangnya atau kandangnya, beratnya 700 kg, dan Raja Wali dipercaya bisa hidup sampai 120 tahun. Ini bukan Animal Planet, bukan. Tapi saya sedang menyodorkan fakta mengenai mengapa Alkitab menjadikan Raja Wali. Mengapa kita disebut sebagai Kristen Raja Wali. Setidaknya ada 3 kebenaran mengenai sifat dari burung Raja Wali yang saya doa agar khotbah ini saudara dan saya dapat memiliki ketiga kebenaran tersebut. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari dari Raja Wali? Yang pertama adalah, eagle has a matchless vision. Raja Wali adalah satu-satunya burung yang punya 2 selaput mata. Selaput mata yang pertama untuk melihat yang biasa. Yang kedua adalah selaput mata yang kedua untuk melihat matahari. Raja Wali satu-satunya burung yang punya 2 selaput mata. Dikatakan Bapak Ibu bahwa Raja Wali selaput mata yang pertama untuk berkelahi, untuk melihat yang biasa. Yang kedua untuk melihat matahari. Raja Wali adalah satu-satunya binatang, sebagai contoh Bapak Ibu, kalau di sini ada binatang, dia dapat melihat dari kejauhan 6 km. Makanya penglihatan Raja Wali 8 kali lipat lebih tinggi dari manusia. Manusia kan matanya hebat. Dia pakai kacamata, dia cari di mana kacamatanya, nggak ketemu. Padahal di atas. Itu istri saya. Dia bilang, mana sayang, di sini. Saya bilang sampai Tuhan datang kedua kali juga. Jadi Raja Wali Pak Bu, kalau misalnya di situ ada binatang warna hitam dan latarnya hitam, biasanya kan kita nggak bisa lihat. Nih ada orang nggak sih? Biasanya kita pikir kamuflase, biasanya tersamar, betul apa tidak? Tapi tidak dengan Raja Wali. Raja Wali walaupun tersamar Pak Bu, dia dapat menangkap dengan begitu hebat. That's Raja Wali. Itu yang disebut dengan yang namanya elang. Pola-pola yang semakin kabur bagi hewan lain justru semakin tajam bagi elang ini. Walaupun cuaca gelap, matahari terbenam, elang atau Raja Wali tetap dapat melihat mangsanya dari jarak yang bermil-mil. Manusia hanya punya 1 mata. Tapi puji Tuhan di dalam Kristus kita punya mata iman. Mata rohani, mata jasmani melihat kenyataan di depan, tapi mata iman melihat janji Tuhan. Amin. Mata jasmani melihat musuh datang, hanya mata rohani yang dapat melihat pertolongan Tuhan datang. Saya ulang lagi, mata jasmani melihat musuh datang. Mata jasmani melihat musuh menyerang, musuh menghancurkan. Tapi mata rohani dapat melihat di tengah musuh datang, Tuhan juga datang menolong orang-orang yang berharap kepadanya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Amin.
Mari kita lihat dasar ayatnya, Bapak Ibu, kebenaran firman Allah. Kita lihat dalam firman Allah 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai dengan, atau ayat yang ke-17 saja saudara. Ayat yang ke-17 sampai dengan ke-18. Yuk bantu saya baca dengan semangat. 4, 5, 3, 2, ya. Sebab sama-sama bilang sama saya, kalau Tuhan izinkan saya menderita. Kurang semangat. Kalau Tuhan izinkan saya menderita, ada kemuliaan yang lebih besar dari penderitaan saya. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Ayat yang selanjutnya kita baca 18. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Sebab sedangkan yang tak kelihatan, Paulus menulis ini dalam penjara sambil menantikan hubungan hukuman pancung yang diadakan oleh kaisar pada masa itu. Karena Paulus dianggap sebagai pemberontak. Tapi Paulus mengatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Dia sedang bicara kami tidak hidup berdasarkan mata jasmani. Karena yang kelihatan tapi kami memperhatikan yang tidak. Karena yang tidak kelihatan, Paulus sedang bicara mengenai mata iman. Mata iman. Paulus sedang mengatakan bahwa mata iman kami melihat jauh lebih dalam sana. Pak Bu, tidak ada hal hebat, tidak ada hal agung, tidak ada hal mulia terjadi di hidup ini, di dunia ini tanpa visi. Tanpa visi. Visi dapat membuat saudara bertahan di tengah penderitaan. Visi yang dari Tuhan, janji Tuhan memampukan saudara bertahan di tengah ekonomi yang sedang berat. Visi yang dari Tuhan, janji yang dari Tuhan memampukan saudara tetap bertahan di rumah tanggamu. Tetap bertahan di pekerjaanmu. Tetap bertahan dalam hidupmu. Mari kita jujur. Kalau kita hanya hidup berdasarkan apa yang kita lihat, gila, betul apa tidak? Siapa yang mau jujur di sini? Kalau bukan Tuhan udah gila kita. Ada yang cepat banget. Siapa yang mau jujur? Kalau bukan Tuhan udah stres kita. Siapa yang mau jujur? Kalau bukan karena Tuhan udah kita makan orang itu. Ini yang gak angkat tangan. Apa maumu? Gak betul apa tidak? Apa yang membuat saudara setiap kali bangun pagi kau lihat anakmu. Anak saya dua-duanya laki-laki. Oh di rumah kalau berantem. Wah. Kalau lihat itu, nggak punya iman, saya titip ke panti asuhan. Tapi karena saya punya iman. Visi yang dari Tuhan, mata iman yang dari Tuhan, memampukan saudara dapat melihat lebih dari air mata. Memampukan saudara dapat melihat lebih dari vonis dokter. Memampukan saudara dapat melihat lebih dari perkataan orang. Karena kalau kamu hanya hidup berdasarkan apa yang kamu lihat, kamu down, kamu collapse, kamu hancur. Tapi kalau kamu melihat jauh daripada itu. Makanya seorang hamba Tuhan mengatakan melihatlah dengan mata yang manusia gak bisa lihat. Dengan mata iman. Walaupun faktanya berat. Tapi iman kita berkata, Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti apa Bapak Ibu? Tuhan pasti tolong. Makanya Yesaya bilang begini, dikatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kata kuncinya visi itu bisa kuat, visi itu bisa bertahan. Kata kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan dalam hidupmu. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang indah. Seperti orang membuat rajutan. Gak semua benangnya berwarna. Kadang-kadang benangnya warna hitam. Tuhan kok hitam sih? Sabar. Karena gambar besarnya. Saudara kalau bikin puzzle diacak-acakin lagi. Terus saudara susun ulang. Kenapa bisa menyusun seperti dari awal? Ini gampang loh. Gak butuh sekolah tinggi loh. Puzzle, gambar apel misalnya. Dihancurin. Terus susun lagi gambar apel. Gimana bisa nyusun ulang? Lihat gambar besarnya.
Betul apa tidak? Selama kamu lihat gambar besarnya, walaupun pelan, walaupun lambat, tapi pasti jadi. Selama kamu lihat gambar besar yang Tuhan siapkan, mau ngerangka kek, mau nangis kek, mau diomongin kek, mau dijelekin kek, selama kamu ikutin gambar besarnya, kamu dan aku pasti menang. Pasti menang. Tepuk tangannya bisa lebih dahsyat dari ini dong. Amin. Apa gambar besarnya Alkitab? Nggak lain nggak kurang. Selama kamu ngikutin gambar besarnya, selama kamu follow gambar besarnya, selama kamu nggak berpindah dari gambar besarnya. Orang kalau nggak punya visi, orang akan kembali ke kehidupan lamanya. Kenapa pencopet kalau habis ketangkap masuk penjara dan keluar dari penjara copet lagi? Kenapa? Karena nggak punya visi. Kenapa para murid-murid ketika Yesus mati mereka kembali ke pekerjaan lama mereka? Karena nggak punya visi. Orang yang paling menderita dari orang buta adalah hidup melihat tapi buta hatinya. Dia tidak dapat tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupnya. Dengar baik perkataan saya sebagai gembala saudara. Saudara boleh bilang saya terlalu rohani. Tapi Tuhan ngomong dengan kuat di hati saya. Bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan akan shifting moment. Akan ada momen yang mengguncang. Tapi kabar baiknya di tengah badai. Saudara dengar baik. Di tengah badai selalu ada perpindahan. Betul apa tidak? Di masa sukar ada perpindahan posisi, perpindahan jabatan, perpindahan kekayaan. Saudara kayaknya gak yakin sama omongan saya. Betul apa tidak? Hanya orang yang dapat melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Tadi istri saya jam 9 khotbah. Sekarang pendeta saya istri saya. Saya kalau dengar khotbah dengerin khotbahnya dia. Istri saya itu sombongnya minta ampun. Saya ajarin nggak mau, aku mau baca sendiri. Jadi dia nyiapin khotbah sendiri, dia nggak mau. Saya kira nggak, aku nggak mau tiru kamu. Aku mau jalan dengan panggilanku sendiri. Untungnya bagus. Kalau nggak gue marahin. Dia ngomong gini, perkataan yang memberkati saya. Tuhan itu ahlinya mengisi yang kosong, mengosongkan yang isi. Saya ulang lagi ya. Tuhan itu ahlinya mengisi yang kosong, mengosongkan yang isi. Di tengah guncangan, dia ahlinya. Kamu yang kosong, kalau kamu ngandalin Tuhan, diisi. Tapi kamu yang sombong, yang isi, bisa dikosongin Tuhan. Saya dari rumah udah yakin orang akan tepuk tangan dengar ini. Saya yakin gitu. Ternyata keyakinan saya tidak dijawab oleh saudara. Makanya kalau kamu punya masalah, kalau ada goncangan di negara ini, jangan masuk kamarmu, doa. Biar Tuhan singkapin apa yang Tuhan mau buat sama kamu. Kalau kamu ada masalah di kantor, ada goncangan di kantor, tiba-tiba ada pergantian kepemimpinan, kamu jangan blok kiri, blok kanan. Masuk, tentu bukan kamar, bukan itu di kantor. Masuk ke ruanganmu, doa. Tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Agar di saat orang lain sedang mempersiapkan, kamu udah siap. Di saat orang lain masih cari-cari, kamu udah dapat. Amin. Raja Wali adalah burung yang memiliki penglihatan tajam. Tuhan mengundang saudara ketika yang namanya Elisa dikepung oleh pasukan musuh. Budaknya Gehazi, Bapak Ibu, Alkitab mengatakan dalam 2 Raja-Raja, budaknya ketakutan karena banyak sekali musuhnya. Apa kata Elisa? Jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak. Gehazi melihat dengan mata jasmani, Elisa melihat dengan mata iman. Dan Alkitab mencatat ketika Elisa membuka mata Gehazi, Gehazi melihat lebih banyak yang menyertai mereka. Sekalipun banyak masalah dalam hidup saudara dan saya, berkatnya, anugerahnya lebih banyak dari masalah saudara. Amin. Sebuah tokoh yang mungkin saudara gak pernah dengar namanya Fanny Jack Cosby. Dia buta dan dia juga lumpuh.
Usia 3 bulan mengalami panas tinggi, Bapak Ibu. Karena salah pengobatan, dia mengalami kebutaan, demam tinggi dan mengakibatkan kelumpuhan. Meskipun dia kehilangan penglihatan fisik, Fanny Jack Cosby tidak pernah kehilangan visi rohaninya. Saya selalu bilang orang yang paling menyedihkan dari orang buta adalah melihat tapi gak punya visi. Saudara, dalam keadaan kegelapan dunia fisik, keadaan ekonomi yang drop, keadaan ekonomi yang miskin, tapi Fanny Jack Cosby dapat menemukan visi yang dari Tuhan. Dia menulis hampir 8.000 lagu rohani. 8.000 lagu rohani. Salah satu lagu yang terkenal pasti saudara tahu lagu begini. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, jawab doaku. Lagu berikutnya yang paling terkenal, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Mari bantu saya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru dalam Kristus. Yuk sama-sama biang streaming dengar. Aku bernyanyi bahagia, memuji aku bernyanyi memuji. Isunya bukan soal masalah. Isunya cara kamu memandang masalah. Isu yang lebih besar dari masalah adalah cara kamu memandang masalah. Perspektif is anything, is everything. Segalanya. Buta, lumpuh. Kita berpikir yang menciptakan laguku berbahagia, orangnya benar-benar bahagia. Karena bahagia itu adalah pola pikir, bukan keadaan. Bahagia itu apa Bapak Ibu? Pola pikir, bukan orang kaya hartanya berlimpah. Tapi kalau perspektifnya salah, salah. Walaupun dia buta, dia lumpuh. Suatu hari wawancara ditanya oleh seorang hamba Tuhan. Jika kamu diberi kesempatan untuk hidup kembali, apakah kamu akan meminta buka mata alias tidak buta atau akan tetap buta? Jawabannya memberkati saya. Dibilang demikian, aku akan tetap memilih untuk buta. Karena ketika mataku terbuka pertama kali di surga, yang pertama kali aku lihat adalah wajah penebusku. Doa saya jemaat Tuhan kerinduanku di sesi jam 11 ini. Agar bukan mata jasmanimu yang memimpin, tapi mata imanmu yang memimpin. Alkitab bilang kita walk by faith, not walk by sight. Kita berjalan, kita percaya bukan karena melihat, tapi kita justru kita melihat, kita percaya baru kita melihat. Amin saudara. Tuhan akan memberikan berkatnya bagi saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yang kedua, ini kesukaan saya, sebenarnya semua kesukaan saya. Yang kedua, apa yang membuat Raja Wali yang bisa kita pelajari? Yang kedua adalah Raja Wali adalah satu-satunya binatang yang menyukai badai. Raja Wali tidak menghindari badai, ia justru menantang badai itu. Melalui badai tersebut, Raja Wali cukup mengangkat tangannya dan mengikuti badai. Banyak burung bersusah payah mengepakkan sayapnya. Saudara pernah lihat gak burung Raja Wali begini? Ada gak? Itu emprit. Betul apa tidak? Saudara pernah lihat gak burung Raja Wali begini? Gak ada. Raja Wali dia lihat badai, dia angkat tangan, set. Dia lihat badai, dia angkat tangan. Orang peka saudara.
Raja Wali Pak Bu, kalau dia lihat badai, dia angkat tangan. Mantap. Iya, betul. Dia ikutin angin aja. Ke kiri, ke kanan. Nggak perlu lontong. Karena begini, Raja Wali ketika dia angkat. Terserah loh. Raja Wali ikutin aja angin. Udah. Please. Dia bilang kalau kiri-kiri, kanan-kanan nih kata Raja Wali. Pak Bu, cuman Raja Wali bisa terbang tinggi. Gagak nggak bisa. Gagak yang gini. Kuak. Alias apa? Banyak mulut. Bilang kiri kanan saudara. Kalau lu banyak mulut, lu gagak bilang. Iya betul. Pak Bu dengar baik. Raja Wali kalau ada badai. Ya cuma lu ikutin aja. Dia kiri, badai ke kiri, dia kanan. Gue khotbah apa sih? Saya mau tanya sama saudara. Gagak. Nggak naik-naik. Tapi kalau Raja Wali, saya nggak mau contohin. Nah, kapok. Dia cuman saudara kalau naik pesawat, terus gelap, saya undang pemain burung Raja Wali. Kalau gelap, pesawat biasanya ngapain? Ini kan pesawat. Set buat yang tadi. Dia kan gitu dia. Kalau udah ini badai, terbang tinggi. Udah please. Ayo. Dia terbang tinggi, Pak Bu. Di atas ternyata indah. Ternyata cerah. Ternyata nggak ada badai. Di bawah. Makanya gagak suka makanan bangkai. Raja Wali nggak pernah makan bangkai. Nggak pernah. Alkitab bilang bukan agama ngajar jadilah Raja Wali, itu agama. Tapi kekristenan bilang Yesuslah Raja Wali kita. Alkitab saya bilang dibawa kepak sayapnya. Dibawa kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai melintasi badai hidup, di bawah kau bawaku terbang tinggi. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan. Agama ngajar kamu jadi Raja Wali. Tapi kekristenan ngajar Yesuslah Raja Wali kita. Amin. Sayapnya, badai pasti datang. Pasti datang badai. Seperti saya bilang di awal khotbah saya, pasti ada badai nanti. Tapi kalau kamu dibawa kepakan sayap Tuhan, you are safe. Kamu aman. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita mempelajari bagaimana cara induk Raja Wali mendidik anaknya. Sakit Pak Bu, sakit. Raja Wali ada satu-satunya burung yang suka sama badai. Karena melalui badai dia terbang lebih tinggi tanpa mengerahkan banyak tenaga. Dengan dia melepaskan sayapnya, badai membawa dia jauh lebih tinggi. Anak Raja Wali kalau dikasih makan sama induknya, kalau dikasih makan ular Pak Bu, ularnya setengah mati. Bukan setengah matang, itu telur.
setengah mati. Kenapa? Karena sang induk ingin mengajar bagaimana cara berperang. Dan yang kedua, kandang dari burung Raja Wali, Bapak Ibu, kenapa 700 kilo beratnya? Karena kandang tersebut, sarangnya, Bapak Ibu, yang pertama adalah dari duri, yang kedua baru yang namanya daun dan rumput. Ketika anaknya baru lahir akan dikasih yang empuk. Tapi ketika musim dingin mendekat, winter coming, maka sang induk burung Raja Wali akan mengepakkan sayapnya supaya daun, supaya yang namanya rumput terbang semua. Hanya sisa yang namanya apa? Duri. Kenapa? Mungkin anaknya teriak, sakit pak, sakit mah, sakit. Kok sakit banget? Ke kiri kena, ke kanan kena, ke belakang kena, ke depan kena. Karena ketika dia terluka, akan membantu proses pertumbuhan yang namanya bulu. Karena ayahnya lebih pengen anaknya selamat daripada nyaman. Karena kalau musim dingin datang dan bulunya belum ada, anak Raja Wali akan apa Bapak Ibu? Mati. Bahkan kita suka melihat di TV-TV bahwa anak Raja Wali akan dibawa tinggi, dilepas. Mati. Tuhan bilang enggak. Tinggi lagi, dilepas. Habis. Enggak. Itu pasti mamanya yang bilang setadi itu. Siapa yang dalam hidup ini kadang-kadang ngerasa kayaknya itu dari atas. Siapa yang ngerasa kadang-kadang ikut Tuhan tuh deg-deg. Apalagi sih Tuhan? Apalagi sih? Tobat udah, gereja udah, persembahan udah. Kok ada masalah lagi sih? Kayak Tuhan gak pengen aku bahagia deh. No, bukan. Seperti induk Raja Wali mendidik anaknya, demikianlah Tuhan. Tapi yang pasti, saya gak pernah lihat anak Raja Wali dilepas, terus bapaknya WA, terus ya udah mati. No. Ada kalanya Tuhan yang membuka jalan, kita hanya mengikuti. Ada kalanya dia yang buka setengah jalan dan dia di belakang kita. Kita yang berjalan. Tapi apapun itu, Raja Wali melalui badai, dia terbang lebih tinggi. Bersama dengan Tuhan. Di tengah badai kehidupan, di musim ini, saudara dan saya. Mungkin nama badaimu penyakit. Mungkin nama badaimu ekonomi. Mungkin nama badaimu pengkhianatan. Mungkin nama badaimu keadaan yang saya nggak tahu. Keluarga. Seperti Tuhan, Alkitab bilang, menggendong dalam kepak sayapnya. Demikianlah juga Tuhan kepada saudara dan saya. Badai ini gak akan menghancurkan saudara. Badai ini akan mengangkat saudara. Mempromosikan saudara. Bilang sama dirimu, gak usah orang lain, bilang sama dirimu, badai gak akan ngancurin saya. Vonis dokter gak akan ngancurin kamu. Bilang sama dirimu, gak akan ngancurin kamu. Tapi justru kamu akan dibawa terbang lebih tinggi sama Tuhan. Petrus berjalan di atas air karena ada badai. Tanpa badai, Petrus gak akan berjalan di atas air. Kadang-kadang badai adalah resep untuk mukjizat. Kadang-kadang badai adalah resep untuk kita ngalamin Tuhan. Kadang-kadang badai adalah resep untuk kita melihat tangan Tuhan yang kuat. Kadang-kadang badai adalah resep untuk membangun iman kita. Kadang-kadang badai adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Jadi kalau lagi ada badai, don't worry. Dibawa kepak sayapnya, kamu aman. Kamu dan aku terbang tinggi dalam naungan sayapnya. Seorang tokoh yang saya baca bukunya, walaupun secara online, namanya Joe Girard. Joe Girard. Ada yang tahu dia siapa? Joe Girard adalah dari keluarga miskin, tinggal di daerah Detroit, Michigan. Bapak Ibu tahu Michigan kan? Samping Pelumpang.
Dia lahir dari keluarga keturunan Sisilia, itu orang Itali, yang mengalami masa kecil yang penuh tantangan. Ayahnya dikenal pemabuk dan suka melakukan kekerasan. Usia 9 tahun dia menjadi pekerja penyemir sepatu, pengantar koran, berbagai pekerjaan kasar lainnya. Dipecat lebih dari 40 kali. Ada yang dipecat 40 kali? Angkat tangan, 40 kali pernah dipecat? 20? 10? Ini 40 kali. Mendaftar kepada Angkatan Darat Pak Bu cuma bertahan 97 hari. Kerja jadi sales mobil, hari pertama jualan. Namun karena keberhasilan yang cepat, rekan-rekannya merasa terancam dan memaksanya keluar. Dalam buku yang saya baca dia bilang demikian. Dari kecil saya tahu saya diciptakan untuk melakukan sesuatu yang besar. Visi yang ditaruh Tuhan yang menuntun dia. Ketika Yusuf dapat mimpi bulan bintang menyembah dia, visi itu mendrive Yusuf. Di penjara membuat Yusuf tetap bersuka cita. Di fitnah membuat Yusuf tetap berfitnah, membuat Yusuf tetap bersuka cita. Di istana membuat Yusuf tetap bersuka cita. Bukan karena Yusuf kuat, tapi karena Yusuf memegang apa Bapak Ibu? Mimpi yang Tuhan kasih. Kadang-kadang orang gak tahu mimpi yang Tuhan kasih karena apinya cuma di kamu. Kamu jelasin sama orang ketika Yusuf bercerita tentang mimpinya, orang gak ngerti. Keluarganya gak ngerti. Karena memang visi itu ditanam di kamu. Plug in. Yang ngerti bilang amin dulu. Dan Joe Girard, di tengah semua pemecatan dia menemukan sebuah berkat dalam hidupnya. Tahun 1973 dia menjual mobil sebanyak 1.425 mobil dalam setahun. Dia bekerja sebagai sales mobil selama 15 tahun, 163, 178. Dan total selama dia bekerja 15 tahun dia menjual 13.001 mobil. Ini bukan penjualan yang, ini bukan penjualan armada atau grosir. Tapi penjualan individu, pelanggan individu. Saya bagi 13.000 mobil, saya bagi 15, saya bagi 12, 15 tahun, 12 bulan, saya bagi lagi 30 hari. Total satu hari Joe Girard menjual 2,4 mobil. Satu hari. Di sini ada yang sales mobil? Sales properti? Satu orang. Pokoknya kerjaan ini ngejual deh. Bodoh amat terserah. Yang jualan. Ada? Oh saudara bos semua ya? Pak sorry Pak, saya nggak kerja Pak. Siapa yang kerjaan ini ngejual? Apapun. Jual cerita, jual kemiskinan semua. Orang boleh bilang ini masa lagi sukar. Orang boleh bilang ekonomi lagi melambat. Kamu jangan sepakat. Karena lucu, kamu hari Minggu Tuhan berkati aku. Tapi Senin sampai Sabtu kamu miskin bangkrut, gak susah nih, miskin bangkrut nih. Ekonomi nolak, mati gue nih, miskin nih, mati nih. Karena ibarat dalam sisi hukum, di pengadilan omonganmu sama omonganmu saling bertentangan. Saya lagi flu ngomong jadi ngaco-ngaco begini. Omonganmu sama omonganmu saling bertentangan. Hari Minggu kamu bilang berkati aku, Senin sampai Sabtu miskin bangkrut, sakit jantung, sakit ini. Jadi ketika kamu bilang Tuhan berkati aku, iblis akan datang sama Tuhan dan bilang gini, bos, hari Minggu dibilang sembuh bos, tapi Senin sampai Sabtu bos nih omongan nih bos, lihat nih bos. Nih, tiap hari dia bilang, kalau memang cocok boleh datang ke rumah. Statue. Lo gak usah nyanyi woi. Dari awal Joe Girard, dia tahu. He will do something yang besar. Saya Gideon Simanjuntak, dari awal orang bilang, kamu cocok jadi gembala. Bisa. Enggak. Kita nih orang Batak Pak, setianya minta ampun. Kita tuh setia banget. Setidaknya saya. Karena setia banget. Orang bilang enggak. Sampai satu titik
Tuhan tahu model Gideon. Harus dipaksa dulu. Baru. Dari awal, enggak. Tapi sekarang, saya ngerti. Gereja saudara dan saya, kerinduanku church, muncul berdiri dari sebuah badai. Tadi di Bekasi sih tepuk tangan dengar ini. Muncul atau berdiri dari sebuah badai. Maka kadang-kadang kalau ada masalah di gereja ini, saya bilang Tuhan yang panggil, Tuhan yang cukupin. Bekasi kita mau renovasi Pak Bu, biar bisa muat 1 juta orang. Ya enggak juga kali, tapi bisa muat 2.000 lah. Tadinya 1.000. Dikasih angka penawaran ya. Saya nggak lihat dari awal. Nggak usah lihat kepada yang terhormat. Nggak. Saya lihat paling bawah. Total. Saya total. Wow. Kalau memang cocok boleh datang ke rumah. Wow. Karena kalau bawahnya nggak cocok, atasnya nggak penting. Tapi kalau bawahnya cocok, kita lihat atas supaya lebih murah lagi. Tapi saya tahu Tuhan yang panggil. Tuhan yang apa Bapak Ibu? Panggil. Di mana ada visi, di sana ada provision. Kalau Tuhan udah kasih visi, Tuhan kasih penyediaannya. Amin. Tuhan kasih penyediaannya. Melalui badai Petrus berjalan di atas air. Melalui kekurangan mukjizat 5 roti 2 ikan terjadi. Melalui kesusahan semalam-malaman, mereka dapat 153 ikan. Badai Tuhan pakai untuk menyatakan rencana dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari Raja Wali? Yang ketiga, Ulangan 32 ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Mengembangkan, menampung, dan mendukungnya apa Bapak Ibu? Di atas kepaknya. Salah satu keunggulan dari Raja Wali kalau dia fight Pak Bu sama musuhnya, terutama musuh bebuyutannya ular, karena makanan kesukaannya ular, Bapak Ibu. Raja Wali tidak pernah melawan ular di darat, never, nggak pernah. Dia akan membawa ular karena darat adalah daerah kekuasaan ular. Di darat ular bisa bertarung dengan hebatnya. Setiap kali Raja Wali berhadapan dengan ular, maka Raja Wali akan mengambil ular, bawa terbang tinggi. Di atas ular nggak punya gravitasi. Di atas ular nggak punya daya tahan. Di atas ular kehilangan yang namanya koordinasi. Maka ketika dibawa ke atas daerah kekuasaannya Raja Wali, dilepas, diambil lagi, dilepas, diambil lagi. Ketika ular udah mulai lelah, baru dikalahkan. Iblis mau saudara menghadapi masalahmu di daerah kekuasaan iblis. Iblis mau saudara kalau kamu pahit, kamu kecewa, kamu marah, kamu tersinggung, kamu emosi, kamu berada dalam daerah kekuasaan iblis. Gak heran kamu gampang kalah. Setiap kali iblis mengajak kamu bertarung, setiap kali cobaan datang, setiap kali masalah datang, sebagai hamba Tuhan, bawa ke dalam hadirat Allah. Amin. Karena dalam hadirat Allah ada kemenangan. Dalam hadirat Allah ada mukjizat. Dalam hadirat Allah ada hikmat. Dalam hadirat Allah kamu ngalamin kemenangan dari Tuhan. Hanya dalam hadirat Allah. Kalau ular menghadapi Raja Wali di darat, ular yang menang. Kenapa Raja Wali disebut sebagai salah satu gambar di bait suci Allah? Karena Raja Wali adalah binatang yang disebut sebagai kedekatannya dengan dimensi surga. Raja Wali tinggal di tempat-tempat tinggi, gak mau di bawah. Raja Wali gak pernah makan bangkai, gagaknya makan bangkai. Karena Raja Wali kemampuannya untuk naik ke atas badai dalam kegelapan. Kenapa Yesus disebut sebagai Raja Walinya kita? Karena ia turun dari surga dan naik kembali ke surga. Karena ia membawa kita naik bersamanya. Karena ia memberikan kekuatan ilahi yang memberontak seperti Raja Wali.
Kalau kamu punya masalah, masuk ruang doamu. Gak usah banyak cerita. Doa. Oh, dalam hadirat Tuhan. Kalau kamu punya masalah sama keluargamu, masuk ruang doamu. Doa. Amin. Kalau kamu punya masalah di kantor, masuk ruang doamu. Doa. Bawa masalahmu dalam hadirat Tuhan. Kalau kamu lawan buaya di air, dimakan kamu. Kamu lawan paus di air, habis kamu. Musuhnya iblis. Iblis gak takut kamu dengar firman. Iblis gak takut kamu pelayanan. Iblis gak perlu, dia akan bilang, oh lagi gereja dia, biarin. Oh lagi pelayanan, biarin. Oh lagi jadi usher dia, biarin. Iblis mulai pay attention ketika kamu melakukan firman itu. Iblis gak akan pay attention selama kamu cuman ke gereja pulang dari gereja marah-marah lagi. Iblis bilang, biasa kan tuh lihat. Tadi cuman kunjungan bilateral. Tapi iblis akan mulai pay attention kalau tiap malam kamu mau tidur, kamu masuk ruang doamu dan kamu nangis sama Tuhan. Iblis mulai bilang begini, gawat bos, gawat bos, gawat bos. Target kita udah mulai main di area kekuasaannya bos. Target kita udah minta backup dari yang maha tinggi bos. Gawat bos, tiap malam dia nangis sama yang menciptakannya bos. Gawat bos, tiap malam dia bawa tuduhan-tuduhan yang kita tuduhkan kepada dia ke dalam hadiratnya. Di situ iblis mulai gemetar. Dan pelan tapi pasti kemenangan pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Bahkan nanti kalau kamu berdoa untuk ekonomi, nanti ekonominya udah gak penting lagi. Karena Tuhannya lebih penting. Kalau kamu berdoa untuk kesembuhan, nanti kesembuhannya udah gak penting lagi. Sampai kamu bilang gini, sembuh gak sembuh, gue cinta Tuhan. Tolong gak ditolong, gue cinta Tuhan. Bela gak dibela, gue cinta Tuhan. Karena bagi gue Tuhan itu baik banget. Amin. Karena bagi kita, hubungan itu lebih manis daripada apa yang bisa dia kasih. Kita mencintai hubungan kita sama Tuhan. Doa saya agar khotbah hari ini, Efesus 6 ayat yang ke-12 ayat saya terakhir. So diberkati, amin. Saya undang pemain musik semua bisa bantu saya. Karena perjuangan kita bukanlah, tetapi melawan apa? Melawan roh-roh apa Bapak Ibu? Jahat di mana? Di udara sih. Yang kamu lawan bukan mertuamu, tapi roh yang gerakin mertuamu. Yang kamu lawan bukan bosmu, tapi roh yang gerakin bosmu. Yang kamu lawan bukan musuhmu, bukan temanmu, tapi roh yang gerakin temanmu. Yang di belakang mereka itu cuman wayang. Roh jahat gerakin mereka. Kamu gak akan pernah menang. Kamu lawan manusia dengan hikmat manusia. Tapi kamu akan menang kalau kamu lawan manusia dengan hikmat dari surga. Selamat hari Minggu, kerinduanku. Tuhan Yesus memberkati saudara.